Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih Solihah, grade 8. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay. As always, on Thursday we will have English subject. Okay, Solih Solihah, before beginning our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and now for our material is talking about giving invitation. What is invitation? Invitation in Indonesia is undangan. Jadi bagaimana kalau kita mau mengajak atau mau mengundang seseorang, ya? Giving invitation di sini it's not only about mengajak, mengundang ya, tapi mengajak juga. Okay, nah, these are some expressions of giving invitation. Ini kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengundang atau mengajak seseorang, ya. Okay, yang pertama, look at, would you like to blah blah blah? Would you like to blah blah blah? Perhatikan kata would-nya. Bagaimana cara pengucapannya itu? Would, bukan would ya. L-nya itu nggak terlalu terdengar. Jadi langsung ke D. Kayak would you like to come to my birthday party? Itu contoh dalam kalimatnya. And then yang kedua, would you mind blah 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 blah? Would you mind blah blah blah? Would you mind going with me? Next, what about or how about blah 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 blah? How about swimming to Santasi Water Park? Yeah. The last one, do you want to blah blah blah? Do you want to go out with me? Okay. Dari keempat sentence ini, dari keempat kalimat ini, yang bagian atas, nah yang ini sama ini biasanya dipakai ketika kamu mengajak atau mengundang kepada orang yang lebih tua atau orang yang kamu hormati gitu. Karena ungkapan ini lebih sopan. Would you like to come to my birthday party? Misalnya kamu mengundang saudara kamu atau om kamu gitu untuk datang ke birthday party kamu. Nah, kamu bisa menggunakan ungkapan ini karena yang would you like sama would you mind ini tuh kita gunakan untuk mengundang atau mengajak kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Ini tuh lebih sopan, ya. Ini ungkapan yang lebih sopan untuk mengajak seseorang. Next, yang what about you? Bagaimana kalau kita berenang ke Santasi? Nah ini mah kalau misalnya kamu mengajaknya ya ke teman biasalah. Yang Juwon juga sama, Juwon to go out with me. Kamu mau gak pergi bareng sama aku gitu? Kalau di bahasa Indonesia kan tuh seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris juga ada level kesopanannya. Misalnya kalau kamu mau mengajak orang yang lebih tua atau orang yang lebih kamu hormati, ungkapannya memakai yang mana. Kalau untuk ke teman, pakainya yang mana gitu ya. Next. Nah, tadi kan ajakannya. Nah, sekarang bagaimana kalian merespon ajakan tersebut? Kan kalau diajak responnya bisa jadi mau, bisa jadi enggak ya. Gak mau gitu, gak mau ikut atau gak mau datang. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Kalau untuk menerima dan menolak, nah bisa dilihat, look at yang accepting. Accepting itu berarti menerima. I'd
I'd like to itu ya saya mau gitu. Terus thanks for your invitation. Terima kasih untuk undangannya. With pleasure. With pleasure itu dengan senang hati. I'd like to sama dengan I'd like to. Jadi ya mau banget gitu. That would be nice. Wah, akan sangat menyenangkan gitu ya. That's good idea. That's good idea itu wah ide yang bagus gitu. Kayak do you want to go with me? That's good idea. Atau do you want to go to Santasi Water Park yang tadi? Ya, that's good idea. Ya, ide bagus itu. How about refusing? Bagaimana kalau kalian menolak? Nah, menolak juga harus dengan cara yang halus ya. Harus dengan cara yang baik. Misalnya nggak boleh kalian bilang do you want to go with me? No, I don't want. Misalnya nggak boleh gitu. Saklek banget itu mah ya. Agak rude gitu, agak kasar kalau misalnya langsung bilang no I don't gitu. Lihat yang pertama thanks. Nah, ucapkan terima kasih dulu. Kalau misalnya kalian mau menolak, usahakan bilang terima kasih dulu. Thanks, but I'm afraid I can't. Tuh. Terima kasih, tapi kayaknya saya takut saya nggak bisa datang gitu. Ya. I'm sorry I can't. I have another schedule. Maaf banget. Nah, gitu kan. Pakai makasih dulu atau pakai minta maaf gitu. I'm sorry I can't. I have another schedule. Aku nggak bisa datang, maaf. Punya agenda lain gitu, ada acara lain. Next. Thanks for asking me, but bla 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 bla. Terima kasih telah mengajakku, tapi nah kalau ada tapi berarti itu kan dia ada alasan khusus kenapa nggak bisa ikut misalnya. But I have to help my mother atau misalnya I should accompany my brother or sister. Next, sorry I can't, but thanks anyway. Maaf gak bisa tapi makasih ya udah ngajak gitu, makasih ya udah ngundang itu tuh, but thanks anyway. I wish I could, but nah aku berharap aku bisa datang, tapi nah harapannya dia tuh pengen bisa datang, tapi kenyataannya dia nggak bisa datang karena ada hal lain gitu. Itu ya. Jadi if you want to refuse the invitation, please say sorry first or say thanks first. Kalau kalian nggak bisa datang atau nggak mau diajakin, kalian bilang dulu makasih udah ngundang tapi gitu ya, maaf gitu. Okay. Next, we are going to the example of invitation. Nah, tadi kan undangannya lisan ya, jadi langsung ngomong gitu. Kamu mau gak datang ke ulang tahun aku gitu, atau misalnya kamu mau gak kita pergi ke mana. Nah, sekarang Ustadzah beri contoh undangan secara tertulis. Biasanya sekarang itu undangan pernikahan ya, undangan ulang tahun, walaupun tertulis tapi dikirimnya sekarang tuh udah canggih via WhatsApp, via medsos gitu ya. Nah, ini contoh undangan tertulis yaitu undangan birthday party. Look at. Join us for Sweet 16 to celebrate Kelly Johnson. Saturday, November 18, 2020. From 5 till 7 p.m. The Smith House, 612 Eastway Road, Chandler, MN 51274. RSVP to Anna 12345678890. Oke, lihat. Mari bergabung dalam merayakan ulang tahun Kelly Johnson yang ke-16. Nah,
lihat RSVP. Nah, yang Ustadzah kasih underline. Apa itu RSVP? RSVP itu singkatannya dalam bahasa Prancis. Kalian bisa googling nanti apa singkatan RSVP itu ya. Intinya RSVP itu silahkan konfirmasi mau datang atau tidak. Silahkan konfirmasi untuk kedatangannya atau untuk ketidakhadirannya. Nah, kenapa harus pakai RSVP? Nah, di budaya Barat itu, ketika kita mengundang suatu acara, entah itu birthday party, wedding party, harus dipastikan yang mau datang itu berapa orang. Betul, ini terkait apa? Terkait catering. Karena budaya di Barat itu seperti itu. Jadi pasti ada RSVP-nya kalau undangan. Kamu silahkan konfirmasi untuk datang atau enggak. Jadi menyesuaikan catering. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita punya budaya ngundang 200 orang. Ya udah siapin cateringnya tuh 200 orang. Tidak dihitung apakah si undangan itu mau datang semua atau misalnya ada 10%-nya yang nggak datang atau gimana, nggak dihitung. Jadi udah aja sesuai undangan yang disiapkan 200 orang, ya udah siapin cateringnya 200 orang. Malah kadang lebih ya, kalau misalnya ngundang 200 orang pasti itu harus 2 kali lipat jadi buat 400 orang, karena biasanya kan datangnya nggak sendiri, berdua, bertiga, kadang misalnya sudah berkeluarga itu datang sama anaknya gitu. Nah, kalau untuk di luar negeri itu biasanya emang pasti di setiap undangan itu mencantumkan RSVP terkait mau datang enggak gitu. Jadi mau datang harus konfirmasi, tidak datang pun harus konfirmasi gitu. Oke, itu contoh undangan ulang tahun. Nah, next, wedding invitation. Jocelyn and Roberto, with joyful hearts request the pleasure of your company together with your family to celebrate our wedding reception on Saturday, September 5th, 2020 at 3 p.m. Located at the Central Ballroom, RSVP to Rebecca. Oke, nah dan RSVP itu pasti mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ketika kalian akan datang atau tidak datang, silakan hubungi nomor RSVP yang dicantumkan. Begitu ya, itu untuk pengetahuan kalian juga. RSVP itu apa gitu. Singkatannya dalam bahasa Prancis agak susah lah pronounce-nya, kalian bisa googling. Okay, boys and girls, I think that's all. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.